masuk ke arah Benny, tapi targeting banget gak sih Faramis? Atau ada rencana mau main sesuatu yang lain? Kalau Faramisnya ditutup di awal? Kalau dari Geekfam ini dari 3 band awalnya masih sama sih. Sama. Cuman beda di Faramis aja. Mungkin apakah ada dulu di 3 pick awal? Oh, Inter dulu kah? Bisa jadi kayak di sini kan bisa dipancing lah Suyonya di pick di sini, terus bisa langsung ngambil blue juga buat RRQ-nya. Karena kalau misalkan Geekfam-nya di first pick itu sangat-sangat Wow, Kalea. Oke, ini hero yang selalu di-ban dari tadi ya. Iya. Dan menurutku ini adalah salah satu power pick buat Baloy juga. Mungkin dia lagi males pakai cowok, jadi ya udah kalau ada kali ambil aja kali ya. Ya karena cukup cocok ya dengan gameplay pick off-nya dari Geekfam. Tapi dibuka ternyata yang untuk sedikit jawaban Red Green bersama dengan Chip. Mungkin bisa ini sih yang combo Triga nyebelin. Ada Chip, ada Fredrin, sama ada Masya. Masya nanti, oh iya Masya iya. Ya itu 3 combo yang punya win rate cukup besar sih di MPL. Kalau combo Cipoi? sebenarnya bagus, tapi jadi sangat-sangat bergantung ke damage dealer ya. Kalau Luoi, aku lebih suka kalau sebenarnya kalau Fred itu nggak prio. Ya kalau lebih prio ke game yang bisa ke damage dealer. Ya benar sekali. Langsung 3 combo nyebelin ya. Kenapa nyebelin? Ya karena emang nyebelin aja sih. Dari rivernya ada Fredrin, dari Masanya bisa di scaling, nggak bisa main lane jauh, terus nanti tinggal join pakai chip, dia langsung targeting belakang, damage-nya juga wow. Wah. Damage Masya terlalu. Dari semua tim yang ada di MPL ID ya, kan nggak semua sebenarnya yang bisa main Masya iya. Ya, dan ini juga baru pertama kali kayak ngelihat Dairon menggunakan Masya. Masya ya bener kan? Sebagai ex-teammate pernah lihat dia main Masya nggak? Enggak, Khalid sering. Khalid ya, Iya, kan Khalid. pertama kali lahir dia Khalid dulu. Iya. Iya ya, ini debut kick. Ya tapi kayak waktu kemarin Onyx pakai combo ini, Lutfi pertama kali pakai Masya dan cukup berhasil lah itu kombonya kan. Jadi ya kita lihat saja apakah semenyebalkan itu. Ya, terus Kalea juga di sini selection targetnya agak berkurang jauh lah ya, dimana ya oke lah kalau ngangkat depan tuh enak banget, tapi sekarang bergantung banget dari gimana farming dari Harith sama Suyonya juga. Kalau misalkan dari 2 itu nggak bisa farming dengan baik, ya kalian mau angkat depan pun nggak bisa dibersih. Ya juga ya. Yap, dan sekarang untuk target Kalea sendiri kan ya belakangnya nggak bisa nge-burst. Harit susah buat nge-burst DPS dulu nih. Paling kayak kalau memang bisa dicari sekarang Parsha mungkin, itu pun susah banget lawan si Ada Masya. Ya. Ya. Itu. Jadi ada target lagi Masyanya itu. Mungkin itu alasan dari RRQ nge-ban Faramis di 3 awal sih. Mau langsung dia setup di Gyro ini. Experience the youth. Lalu main ke counter juga ya sama Faramis ya. Nyebelin dia. Ini. Oh dia Oke. Main first stand ya, depannya ada Fred. ya buat kuatin Reaper juga itu. Nge-ban Uranus juga bagus sih, biar Masyanya juga bisa bebas jalan. Karena kalau ada Uranus jadi mulai lumayan ketarik-ketarik ya. Ya nggak terlalu bebas dia. Tapi aku catatannya sebenarnya gue pernah gak sih pakai Uranus? Kebetulan belum sih. Kebetulan itu jarang banget kita lihat ada Uranus yang bakal lepas juga. Mungkin lebih ke respect dari draftnya aja sih, kayak oke, Uranus bakal nyebelin, siapa tahu dia main, jadinya bisa di-ban. Preemptive gitu ya berarti Iya. ya. Berarti. Dan Geek, ini mid lanernya berarti butuhnya yang kayak gimana? Utility, damage besar? Geek butuh damage sih, karena walaupun Harith tetap kurang sih damage-nya kalau misalkan ntar kaliannya kombonya kurang banget. Wow. Tapi Zukin juga oke buat pegang river ya. Ya buat ya netralin lah dari kimnya biar tidak terlalu bebas juga kan. Dari Zula ya? Dan lagi muncul. Ya, Kadisa mungkin lebih ke penalty zone yang dipakai kalau ada shortcut nanti. Ya. Ada yang langsung keluar udahlah. Lalu di atas dari shortcutnya. Karena mereka bakal main yang team fight ngumpul banget, apalagi ada chip juga. Terus emang Teris ini buat lawan Fredrin, ada Fred di draft Fredrin itu bagus. Karena Fredrin itu apa sih, bakal ke depan-depanin, bisa di-pop juga, bisa di-set. Tapi dijawabnya langsung dengan Kari ya. Dan kita bakal lihat berarti hasilnya seperti apa. Dengan satu pick terakhir dari RRQ maupun mengubah semua game plan yang sudah dirancang oleh Geekfam sendiri. Langsung saja kita saksikan bersama Papulung Jessica Lim Kocho. Yep, terima kasih dah panelis dan itu Delim. Grafik di game yang ketiga. Ya, gue masih mempertanyakan lagi dan lagi ya. Dengan fisik Kalea
sebenarnya combo zoning kuat, tapi kalau ngomongin itu kurang nyambung gitu ya. Karena Tsunami Slam gak bisa di follow dengan Lantern. Gak bisa, harus pakai burst damage. Ya mungkin diharapkan dari Suyo, tapi ya kita akan lihat eksekusinya nanti seperti apa. Yap, akan seperti apa lagi nanti hasilnya kita lihat aja teman-teman. Satu sama hal mengejutkan telah terjadi tadi di game yang kedua. Namun di game yang ketiga apapun itu bisa terjadi. Entah 2-1 untuk Kick terlebih dahulu ataupun 2-1 untuk RRQ. Jadi langsung saja kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Langsung saja. Tapi kalau ngelihat dari zoning awal ya seperti yang gue bilang tadi, pasti dari Kalea dan juga sekitar Lantern dari Jusin ini mematikan banget. Jadi bikin dia susah banget untuk ditabrak. Tapi untuk Gops versus Dairon Masya melawan Teresla. Ini dari laning Teresla tetap akan lebih enak deh dari power clear-nya. Tapi bedanya nanti objektif ketika di mid to late game. Karena Masya tipikalnya akan geser bagi 8. Yap, sementara itu Balai cukup agresif di awal. Sudah mulai nge-zoning jauh masuk dalam area pertahanan dari RRQ. Lihat pada bawah zoningnya dipegang kan. Itulah dari Gops dengan emblem dasar fighter. Sementara ya kita tahu Dairon Masya dia akan full damage thrill. Master Assassin bersama dengan Lethal Execution. Jadi full damage banget pasti. Itu Balai dulu ngacak-ngacak banget ini. Ngadu ya. Bersama tank akan sama adu juga. Tinggal 1 bar HP-nya. Dairon dia gak cepat untuk bisa Balai mau dimakan. Langsung ditabrak tapi Balai masih sempat untuk flicker dan menyelamatkan diri. Aman. Pattern dari Sun Tzu juga yang tidak terganggu. Menggunakan jungle tank versus fighter. Mikets dengan Suyon. Tadi sempat ditanya juga kan sama Mas Adi. Katanya, wah udah bagus banget main Suyonya. Ya memang karena picknya aja banyak banget kan total untuk Mikets dengan Suyonya. Jadi jangan sampai nih tiba-tiba power pick dari Mikets bisa membawa keajaiban bagi Geekman kembali. Oke. Dan sekarang mereka semua akan berkumpul di area dari Turtle. Dan seperti apa lagi kejadiannya karena beberapa pemain sepertinya sudah menuju ke level 4. Ya, akan setup di mid lane ya. Ya tadi karena pilihan dari mid ini yang bertemu paling cepat. Makanya gue sekarang sudah ada di level keempat. Bawahnya bisa dikasih ke Balai mungkin. Tapi kayaknya percepat aja nih dari Turtle. Yap. Oh mungkin ketahuan. Oke, tapi Mankitsnya ada di area atas. Mankitsnya langsung diburu dan sekarang Mankitsnya sendirian bisa nggak dia bertahan karena masih ada di area belakang. Namun damage-nya terus-terusan masuk dan kalkulasi yang salah telah terjadi dari King Pump. Sudah memang tercuri dari orange buff-nya. Tapi nyawalah bayarannya. Cukup merugi dari Geekfam juga. Sementara Sutsuchin langsung ngambil jungle yang bisa diambil. Seakan nggak mau rugi. Tapi tetap ya kehilangan orange buff levelnya akan terhambat. Oke, sementara sekarang Mankits sudah hadir kembali. Mankits sudah akan menuju lagi ke area Depo Buff dan di area Turtle belum ada pergerakan sama sekali. Masih belum mau setup. Dan jungle tank ya yang punya tugas untuk setup terlebih dahulu. Seakan patah dari temponya ketika jungle tank nggak dapetin turtle. Bahkan Geekfam sadar akan hal itu. Mereka yang coba untuk megangin turtle-nya mereka bisa reset kapan mereka mau itu mereka komit bahkan. Ya inget, ini dapat turtle harusnya. Dapat Turtle udah. Karena dia tadi juga nggak ada sesuatu yang mau dilakukan gitu untuk menuju ke situ. Ya udah itu dimanfaatkan oleh King. Langsung membatik. Tapi masih ada Purify dari Rins. Bahkan sejujurnya retribution udah dipakai dari Purple Buff. Sekarang menjadi tanda tanya nih, Genking ke arah mana? Dari Sutsuji entah ke arah top lane ataupun XP lane. Keduanya tipikal hero jadi mungkin gak bisa dari awal. Oke, dari bagian bawah. Gops sendirian. Gops masih bertahan. Dan Gops masih stay di landing yang dia punya. Keras banget ya. Gak mudah untuk ditumbangkan pastinya dari Gops juga. Sementara di tarah top lane, keduanya akan beradu farming Camry dan juga Toy. Keduanya tipikal yang 3 item baru bisa online. Trinity dan juga Aboy. Oke. Sampai pakai Sinister Beacon. Tapi gagal kali ini ya. Aboy udah bisa mengejar. Aku beradu farming terlebih dahulu. Gak akan ada overcommit juga seharusnya. Dan balik lagi ke arah dari top lane. Gue masih menanti di ganking yang akan diberikan. Typical pick off ada dari Geekfam dengan Tsunami Slam. Tapi RRQ mereka punya Sutsujin juga dengan unlimited sisi. Ada knock up town, banyak banget efektif yang bisa diberikan. Tapi dari segi item nih, belum jadi item pertama bagi keduanya. Dan Wait, Sutsujin mendadak mencoba untuk bisa mendekatkan diri dan Kenjinski mau tidak mau flicker. ya, keputusan yang terbaik ya untuk saat ini. Tapi minionnya akan ada di depan, jadi tabrakannya ada di depan turret dari RRQ. Kontrol minion yang cukup baik. Dan gue suka banget sih ketika ngelihat chip yang digunakan oleh semua bahkan tim MPL.
Karena penguasaan mapnya bagus banget. Dia ada di rumput-rumput yang unpredictable lah bisa dibilang. Ini bagian tengah Aboy bener-bener sendirian Aboy. Berhasil tadi menghantarkan damage-nya sedikit menuju ke arah range. Dan ada satu motor lava Gom lagi yang diambil. Pemain pasif ya dari gamenya. Keduanya oke. Dapat tenang. Baloy hampir saja tadi. Satu final strike yang mungkin tepat sekali. Namun sekarang Aboy dipaksa untuk mundur sedikit. Ya lagi-lagi ya. Akan dipok dulu dari damage-nya. Oh, Wah. make it sadar. What a game sense. Dia tahu nih Idok. Aduh udah lama banget, udah setengah Ya. jam di situ. Hah? Dari hari pertama Pak? Iya lama banget tapi ketahuan akhirnya ya. Dengan panahnya. Lagi-lagi setup dari Turtle. Big Ram. Ya, dan mereka sadar kembali. Lim enak banget tanpa ada penjagaan sama sekali. Di tempat yang lain, Kenjinski pun nggak mendapatkan ancaman yang begitu berarti. Ya udah, Geek Farm mendapat keuntungan lagi. Kenzie-nya sadar nih, ketika Turtle gak di kontes, Idok bisa ada di top lane. Dan ya pilihan untuk mundur adalah pilihan terbaik sampai saat ini. Bahkan walau Oke, di bagian bawah mereka mencoba untuk bisa memirror apapun yang sudah terjadi. Namun sekarang Baloyski lompat lagi menuju ke tempat yang jauh lebih aman karena di bagian atas ada satu ototarik yang pada akhirnya berhasil langsung dilumpuhkan, dihancurkan. Dan sekarang Kenjinski berhasil langsung didapatkan. balik lagi tapi gak sempet rinse di bagian bawah. Yap, dan itu dia. Ada satu lagi, Tsunami Slam langsung keluarkan. Tapi Dairan dengan satu pasif yang dia miliki masih selamat. Dan ada flicker juga tadi yang terbuka. Mid, ada pressure yang dibelikan juga oleh Geek Farm. Bawahnya akan ditukar, tapi perhatikan di top lane. Boy, ini lumayan free nih. Memang untuk dapetin inner kayaknya gak semudah itu karena Kenzie udah langsung lari lagi. Aboy hampir saja dan tadi ada satu traction pulse yang sudah terlihat namun masih bisa dan juga tidak tepat ke arah dari Aboy. Level 10 make it. Ini hero pegangannya ya. Jangan lupa nih dari parking yang lancar. Turtle 2 turtle berarti totalnya udah didapatkan juga oleh Geek Farm. Experience-nya akan juga. Walaupun dari segi gold 1200 ya. Ini gold yang minim lah dari Geek juga. Dan Aboy cukup berani menjadi orang terdepan. Aboy langsung ditabrak, tapi depan berbeda langsung saja Baloyski hadir. Namun sekarang zaman Paul sudah terlihat dalam area tersebut, tapi tidak ada follow up damage lagi untuk Baloyski hadir bagian depan. Akan mereka semua berhasil mendapatkan sebuah keuntungan. Dan dapat dadak, ada Gops mulai join ke dalam area tersebut. Satu poin kill berhasil diambil dan Riz menjadi korban lanjutan. Tapi dilompat tidak selesai. 4 player lejap seketika. Dihancurkan Geek Farm. Sekali rotasi yang mereka coba lakukan, 4 member bayarannya, tapi the blasting yang bisa dilakukan oleh Dairan. Sekarang Dairan masih belum punya damage. Dapetin mid turret itu udah menjadi keuntungan maksimal yang bisa dilakukan Dairan barusan. Karena ya mau nggak mau, Idok belum sempat buka shortcut ternyata tadi. Yap, tapi bagus banget follow up yang sangat cepat dilakukan oleh pemain dari Geek Farm. Mereka berkumpul, ada portal yang memang tadi terekspos, mereka masuk juga semua di situ, mereka hadir juga di situ. Ya inilah yang terjadi, mereka mendapatkan turtle kembali, keuntungan mereka ambil lagi. Cuan. Frank Turtle, Geek Farm. Udah 3 game ini Geek Farm selalu mendominasi early-nya. Gue pikir dengan jungle tech tadi yang dipakai Sun Tzu sekarang. Mungkin bisa untuk membalikan keadaan, ternyata enggak. Ternyata tetap Geek Farm yang pegang kendali. Ya Gops, oke Gops, keras banget. Gops keras banget. Ini nggak bisa di instan juga, mungkin butuh toy ya kalau memang mau makan ke arah Gops. Pertukaran ini bertarung. Ya bagian bawah dikejar tapi tidak idok. Tapi di dalam map coba kita lihat, mereka semua boleh berkumpul. Baloyski terjebak, siapa yang menjadi korbannya? Berhasil tadi kembali ke arah satu player dan coba lihat ini belum ada satu follow damage, tapi Idok yang akan gak bisa selamat dan juga menuju ke arah kanan. Tidak, double kill didapatkan Kenjinski di tempat yang lain. Kenjinski kali ini menunjukkan bagaimana damage yang bisa dia hantarkan. Traction pulse dan Dairan dia masuk. Dairan berhasil menggaruk dan selesai pula Kenjinski. Tapi sekarang mereka mencoba untuk bisa mendapatkan keuntungan kembali Bufflin. Itu dia damage yang sakit sekali dari Masya. Gak heran juga ya ketika ada X9 damage, Masya lah jawabannya. Satu buah Thunderclap dengan basic attack yang diperkuat tadi. Langsung setengah HP loh, itu Harith. Tidak ada zaman force juga tadi, jadi ya memang gak bisa kemana-mana lagi, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sementara kalau dari keseluruhan Geek Farm 2000 hampir 3000 gold keunggulan. Cuma jujur kalau ngeliat dari potensi RRQ, kita ingat dari game kedua 8000 gold keunggulan dari Geek Farm. Satu momentum aja yang dibutuhkan, RRQ bisa balikin keadaan, dan sekarang Blast of Despair udah jadi untuk Dairan. Ini Kenzie harus hati-hati banget loh. Ya, karena bisa dipastikan ya, Masya akan cuek sama apapun di sekitarnya kecuali targetnya. Benar. Kalau targetnya Kenzie ya udah Kenzie aja.
satu-satunya selamatin Winter tapi Baloy. Yap, itu dia. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Dairon jadi batik bola damage masuk. Bisakah Dairon bertahan? Tapi Flicker ke depan jauh lebih aman. Dan tidak untuk waktu yang lama mereka berhasil mendapatkan objektifnya. Mission complete. Ya Dairon yang tumbang. Sementara lihat di bagian lain masih ada split push. Penguasaan map yang akan diungguli oleh RRQ juga. Level 11 berbanding level 14 My Kids. Dia selalu ada di posisi unggul level. Menurut gue ini bukan Suyo effect lagi. Tapi memang power peak effect. Makanya patternnya benar-benar lancar dan gak terganggu bersektor tuh lagi-lagi kan. Dan mungkin efek objektif karena Lord belum nyertas. Mereka mempercepat lagi. Area dari Lordnya, walaupun mereka tahu ya Chip bisa datang kapanpun dan juga memanggil seluruh rekannya. Dan itu dia, Idok pasang lewat belakang. Idok membuka portalnya. Tapi sekarang Kenzie berhasil tidak juga tidak mau lap damage dibanting tadi ke arah satu play. Tapi Susujin masih terlalu tebal bahkan sekarang Kopnya langsung aja berhasil dirumpuhkan. Mekins yang masih mencoba mengandalkan damage dan Dairon pun gagal untuk mempertahankan diri. 2 untuk 1 sejauh ini dan Mekins masih ingin lebih. Mekins masih ingin maju dan juga mendapatkan ke arah Lord tersebut. Masih menang level dan satu panah yang sakit banget. Sakit Ini banget Lord panah. kenapa dipaksa loh? 4 level perbedaannya. Itu dia, Lord tetap ditarik oleh Mekins. Idok melihat dari kejauhan, Aboynya tertangkap dan Aboy masih bisa flicker bahkan Crimson. Mekins tadi udah nonton, hey! Tidak untuk waktu yang lama. Aboy langsung lejam. Traction pull dan Mekins pun sekarang berhasil lejapkan. Lagi-lagi celah yang bisa dimanfaatkan RRQ. Satu momentum tercipta kembali. Geek, mereka kehilangan apapun. Semua yang sudah mereka usahakan dari early game sampai di menit 11. Gold mulai ditarik. Dan masih ada banyak pertanyaan nih. Gimana caranya Kenzie bisa selamat dari Dairon? Yap, itu dia Kenzie. Sudah terlihat ya, Kenzie sudah di target lock. Pasti Kenzie. Atau mungkin kalau ada opsi lain ya cara Aboy. Bahkan jangan-jangan Make It nanti. Ya siapapun yang tipis itu bisa dimakan. Tidak ada item defense untuk Make It. Let of Despair untuk item selanjutnya. Bahkan kalau ngomongin soal Chusin, dia belum jadi core of destiny, bisa ditarget juga. Yap, itu dia Fraction Pulse sudah dikeluarkan kembali. Sementara itu, Baloy Skip jadi orang terdepan. Akankah membati ke arah satu player depan saya tapi masih jatuh tadi ke arah tembok. Menjadi sebuah kerugian untuk mereka. Big Mom masih mencoba untuk bertahan. Untuk lainnya, ini bakal dilepaskan. Masih ada Holy Defense? No, tidak ada Holy Defense ternyata. Yap, tidak ada Holy Defense. Idok bisa saja masuk area dalam dan juga memakai rekan-rekannya. Mereka sudah akan masuk lewat atau tidak ternyata Lin. Masih aman, tapi bisa satu hit lagi sih. Ya, dari base turretnya. Harus dijaga habis-habisan Traction Pulse. Jadi Traction Pulse dikeluarkan kembali. Gak boleh di-commit. Masih bisa bertahan, bahkan Geek Fam. Mereka tidak kehilangan satu base turret pun. Sekarang permasalahan dari Geek Fam adalah gimana cara mereka ngebuka zona. Mereka nggak punya tank yang pasti. Mengandalkan Gok yang tiba-tiba tadi dipukul sama Toy, langsung hilang. Ini membuktikan kalau ya memang Geek, mereka harus menangin jumlah, mereka harus bawa semua member mereka ketika mau coba open. Yap, itu dia 22% saja sekarang. Baik turun Ini ya. dari audience prediction untuk Gigi. Iya. Tapi balik lagi ini hanya prediksi saja, Geek Fam. Mereka masih punya chance yang sama. Kabur action. Pok damage aja sih. Ini Mekins sudah level 15, Gok masih 12. Ya Gok akan jadi orang terdepan ya untuk menjadi badan. Kita lihat, sanggupkah dia sambil memberikan coveran terhadap rekan-rekannya penalty zone-nya. Itu kita tunggu. Hati-hati dengan Idok. Shortcut dari Idok. Ini bakal jadi jawaban untuk RRQ. Selalu akan ada di posisi-posisi yang mungkin gak di-expect. Bukan cuma dari ganking cepatnya. Tapi Farland ini jadi bisa dikontrol. Siapapun bisa pegang. Nah tadi gue pikir oke, hanya Dairon aja nih yang bakal kontrol dari Farlandnya. Ternyata enggak. Toy pun bisa. Karena nanti tinggal hadir dengan shortcut. Sekarang level sama. Susujin, My Kids akan sama-sama di level 15 untuk Lord selanjutnya. Power retribution mereka sama. Pertanyaannya tadi, kick-off dari Baloy ini nggak bisa berjalan dengan mulus. Tidak ada burst damage yang pasti. Yap, itu dia. Masih dalam area defensifnya sendiri. Ini benar-benar terkurung untuk sekarang. Dan RRQ mulai menginvasi sedikit demi sedikit. Ya, si Halbert ya. Jawaban yang bagus banget untuk Dairon. Bukan dari attack speed-nya, tapi shield. Oh, Widok datang. Yap, itu dia. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan Idok dan Idok sempat untuk bisa membangkitkan dan Idok untuk kali ini masih bisa selamat dan benar kabur ke tempat jauh lebih aman dan 2 player dari Geek melejap seketika. Satu buah setup yang gagal. Bahkan Idoknya masih selamat dengan satu tepes darah terakhir. So Lord ini akan di setup. Vision coba dibuka oleh Susujin dan tidak ada siapapun di sana. Free, ini gak ada gangguan sama sekali. RRQ lagi-lagi memegang kendali.
Oke. RRQ memegang kendali, RRQ memegang keuntungan yang besar, mereka punya Lord mereka. Bisa saja menutup game ini. Ya kita lihat dari replay ini sebenarnya fan yang sudah dipredik. Baloy, Aboy, dan Kenzie sudah ada di sana. Tapi ini penyakit mungkin hampir, gak semua tapi hampir. Dari tim Indonesia yang selalu menggunakan kalian tanpa follow up damage yang pasti. Akhirnya ya waktu yang dibeli cukup. Bahkan shortcutnya terbuka dan keadaan berbalik. Oke. Dan itu Mekic mencoba untuk maju sedikit. Gagal. Oh, berhasil sepertinya. Gak masalah sih. Tapi mampukah Geek Fam untuk bertahan kali ini dengan gempuran dari RRQ? Oke, dan The Gops kehilangan supaya SP masuk ke dalam tubuhnya. Hei, Medkit mundur sedikit. Gopsnya langsung aja menyisakan bubble saja Bang untuk sekarang balik dia pun langsung menggila dengan sangat cepat. RRQ, mereka punya keuntungan yang sangat besar. Mereka berlima, mereka punya Lord. Mereka jadi tinggal berdabrak masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Geek Fam dan itu dia menjadi kebandekan jatah.